Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Dan pada hari ini, sosok pekan ini akan berbincang langsung dengan Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, yakni Bapak Menteri Bahlil Lahadalia yang sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam Mbak, pagi. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya kami ingin memberikan apresiasi karena kabarnya kementerian ini target atau realisasi investasi di tahun 2021 melebihi target dari Pak Jokowi ya Pak ya? Betul. Sampai di angka 901 triliun? Betul, 900 triliun. Karena Pak Jokowi kasih target 900 triliun, kita realisasinya 901. RPJM itu 856 triliun. Jadi alhamdulillah melampaui RPJM dan melampaui target yang diperintahkan oleh Bapak Presiden. Itu naik hampir 10% berarti ya Pak Menteri ya? Dari tahun 2020 yes. Ya? Karena 2020 itu realisasi investasi kita 825 triliun dari target 817 triliun. Kemudian di tahun 2021 ya hampir 10%. Pak Menteri, kalau melihat kondisi saat ini kan banyak mungkin investor yang mau menanamkan modal di Indonesia rasanya rada cemas melihat kondisi dari pandemi COVID-19. Di tahun ini targetnya kan mau nggak mau harus lebih meningkat di tahun sebelumnya kan Pak. Lantas apa yang dilakukan, langkah apa yang dilakukan agar membangun dari investasi yang juga berkualitas di Indonesia? Ya, kalau saya ditanya tentang gimana cara strategi di 2022, saya ingin mengatakan bahwa sejak saya dipercayakan oleh Bapak Presiden untuk membantu Bapak Presiden di kabinet untuk mengurus investasi, ada 4 perintah Bapak Presiden kepada saya. Investasi itu harus berkualitas. Ciri daripada investasi berkualitas itu adalah pemerataan investasi. Tidak boleh investasi itu hanya bertumpu pada Pulau Jawa. Tapi investasi itu harus berada pada seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, merata. Karena konsep Bapak Presiden itu membangun Indonesia sentris, bukan satu wilayah sentris. Jawa aja bukan Jawa aja. Bukan gitu aja. Ya. Yang kedua adalah perintah Bapak Presiden, investasi antara foreign direct investment dengan PMDN itu harus berimbang. Karena jangan diasumsikan bahwa seolah-olah investasi itu harusnya asing aja, nggak benar tuh. Jadi investasi itu dari luar dan dari dalam negeri, tidak hanya yang besar-besar. Yang kecil-kecil juga UMKM itu bagian daripada investasi. Iya, penopang juga perekonomian. Dan yang ketiga perintah Presiden adalah investasi yang berkeadilan dalam konteks kolaborasi ekonomi. Makanya Bapak Presiden meminta kepada saya harus setiap investasi yang masuk di Indonesia, baik dari dalam maupun luar negeri yang turun ke daerah, harus berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha daerah, dengan UMKM. Dan yang keempat, investasi itu harus mendorong pada penciptaan nilai tambah sebagai bentuk dari transformasi ekonomi yang menuju kepada industrialisasi. Nah, bagaimana 4 perintah ini kita terjemahkan? Sekarang kita lihat target realisasi investasi yang tadi Mbak sampaikan naik. Sejak Indonesia merdeka sampai dengan kuartal ketiga 2020, investasi itu selalu di Pulau Jawa lebih banyak. Sejak kuartal ketiga 2020 sudah mulai berimbang, investasi di luar Pulau Jawa udah mulai merata. Bahkan kita tutup di tahun 2021 komposisi Jawa luar Jawa di luar Jawa itu 52%. Harus saya jujur mengatakan bahwa buah hasil dari apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi dengan Pak JK 5 tahun masa periodenya membangun infrastruktur yang masif, sekarang mulai rasakan hasilnya. Karena syarat orang masuk investasi itu harus ada infrastruktur. Maluku Utara sekarang masuk di 5 besar, Sulawesi, Kalimantan Timur yang oleh sebagian orang mengatakan tempat buang apa gitu kan. Jadi udah saatnya kita tidak boleh lagi mengatakan bahwa hanya satu wilayah yang kuat. Harus merata. Itu dari sisi pemerataan. Yang kedua, foreign direct investment dengan PMDN kita itu tumbuh hampir 10%. Bahkan di 2020 ketika foreign direct investment dunia lembaga dunia mengatakan turun 30%, Indonesia turunnya tidak lebih dari 7%. Masih cukup kuat begitu ya Pak ya? Masih cukup kuat. Akhirnya kaitannya apa? Persepsi publik dunia dan Indonesia sendiri tidak ada perubahan reformasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam konteks pelayanan itu cukup memberikan implikasi positif. Bahkan FDI kita di 2021 yang selama ini kan orang katakan bahwa China Tiongkok lebih banyak. Sekarang udah bergeser di 2021. Investasi China itu dari 2019, 2020 dan 2021 itu menurun. Dia digeser oleh Hong Kong sekarang. Jadi Hong Kong, Singapura, Amerika, Hong Kong,
Jepang, kemudian Amerika. Oh, oke. Jadi China itu turun nomor 3. Nomor 3. Tapi tetap mitra dagang Indonesia tetap masih Tetap, di karena neraca perdagangan kita bagus. Iya. Neraca perdagangan kita bagus dengan China. Artinya saya menggambarkan begini, tidak ada satu negara yang mendominasi masuk investasi di Indonesia. Bahkan harus diingat, Amerika 4 tahun terakhir tidak pernah masuk nomor 4 besar. Sekarang dia masuk nomor 4 besar. besar. Baik. 4 tahun terakhir Eropa biasanya itu cuma Belanda yang masuk. Sekarang Swiss masuk. Jadi udah merata sekali. Kalau Singapura jangan kita heran, Singapura itu kan menjadi hub. Uang orang Indonesia pun ada di sana. Yang ketiga, kita lihat perintah Bapak Presiden itu kan harus kolaborasi. Sekarang kita melakukan kolaborasi dengan investasi yang masuk di daerah, harus kolaborasi sama orang daerah dan UMKM. Kalau enggak, nanti itu lagi. Contoh investasi di Papua, harus kolaborasi pengusaha yang ada di Papua. Jangan orang Papua yang ada di Jakarta. Karena bukan rahasia umum lagi, kue ekonomi ini pertumbuhan ekonominya bagus, tapi bagi-baginya nggak adil. Karena lu lagi. Ini Bapak Presiden nggak mau. Bapak Presiden nggak mau. Bapak Presiden sebagai orang yang mulai dari bawah, dari UMKM, dari daerah, dia pingin pemerataan. Dan yang keempat adalah tentang hilirisasi. Dan sekarang kita bangun hilirisasi. Kita melarang ekspor or nikel, kita bangun baterai mobil. Jadi ada edit value di situ ya? Harus ada punya nilai tambah. Karena ingat, kalau kita mau naikkan pendapatan per kapita kita dari $4.000 ke 12.000 untuk mencapai negara 7 besar, maka upah buruh kita harus naik. Caranya bagaimana? Buruh yang berkualitas, tenaga kerja yang berkualitas, yaitu industri. Baik. Nah, di 2022, kalau Mbak tanya apakah bisa, potret 2021 itu menggambarkan secercah harapan bahagia ke depan selama pandemi COVID kita mampu mengendalikan dengan baik. Yang kedua, kondisi stabilitas politik harus kita kendalikan dengan yang baik. Dan yang ketiga, media juga harus memberitakan yang baik-baik. Karena persepsi global tergantung dari mulutnya Mbak atau tangannya para wartawan dalam menulis berita. Ini berdampak sistemik soalnya. Jadi memang kalau berbicara mengenai investasi ini berbicara mengenai banyak hal ya Pak. Ease of doing business, kemudian infrastruktur, regulasi, insentif. Nah, kabarnya juga kementerian juga sempat menghandle banyaknya investasi yang mangkrak. Sejauh ini kenapa sih Pak selama ini kok bisa mangkrak akhirnya bisa berjalan investasi yang mangkrak itu? Saya dulu masuk di BKPM, dulunya kan belum Menteri Investasi. Jadi saya karena mungkin orang daerah ya, jadi karir saya itu kan dari daerah naik pusat, di HIPMI pun begitu. Di pemerintah juga begitu. Jadi kepala dulu baru jadi menteri. Jadi tidak ujuk-ujuk jadi menteri. Orang yang udah ada kementeriannya belum ada. Gak instan begitu ya Pak ya? Nah, berproses. Barang proses itu barang bagus. Kalau yang tidak berproses itu, mohon maaf rasanya agak sepat-sepat gitu. Nah, kaitannya dengan investasi mangkrak. Dulu begitu saya masuk ada investasi mangkrak 708 triliun. Wow. Jadi kita itu sebenarnya promosinya penting. Tetapi jangan setelah promosi sampai di dalam negeri nggak bisa kita eksekusi. Jadi problem investasi di Indonesia bukan bagaimana mendatangkan investor ke Indonesia, tapi bagaimana begitu datang mampu kita selesaikan. Jadi nggak cuma jemput bola. Enggak. Nah, 708 triliun itu bagaimana kondisinya sekarang? Kita sudah mampu menyelesaikan 78%. Sebesar 500 triliun lebih ya, 560-an atau 570-an triliun. Nah, apa sih masalahnya Mbak? Masalahnya 3. Yang pertama memang harus kita akui ada terjadi ego sektoral. Harus kita akui lah udah. Antar kementerian, antara pemerintah daerah, itu terjadi kok. Kalau kita membuka tabir, harus kita ungkapkan yang kejujuran. Yang kedua, aturan tumpang tindih dulunya ya, antara kabupaten kota, provinsi, pusat. Dan yang ketiga memang ada pemain-pemain. Ya dalam bahasa saya keseharian itu, mohon maaf saya harus sampaikan, ada hantu. Hantunya ada 2, ada hantu berdasi dan tidak berdasi. Nah, hantu berdasi dan tidak berdasi kita sambung lagi nanti Pak Menteri ya di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali usai satu ini. Ya, kita kembali berbincang dengan sosok pekan ini, Bapak Menteri Bapak Bahlil tadi menyatakan bahwa sebenarnya berbicara mengenai investasi memang sudah banyak upaya yang dilakukan oleh kementerian pastinya ya dan juga pemerintah pusat ya Pak ya. Ada 2 hantu yang tadi sempat disinggung oleh Pak Bahlil, berdasi dan tidak berdasi. Apakah hantu itu masih ada sampai saat ini Pak? Hantu itu seperti angin, dapat dirasakan, nggak bisa dipegang. Susah dong berarti menanganinya ya. Dan yang bisa menangani hantu hanyalah orang yang pernah jadi hantu atau pernah belajar ilmu hantu. Nah ini persoalan personal touch. Intuisi harus main. Jadi menyelesaikan investasi di Indonesia tidak cukup dengan memahami baca teori ekonomi atau dengan mengandalkan regulasi.
kalau tidak dibangun dengan strategi treatment yang baik, itu susah. Karena nggak ada aturan yang nggak baik, semuanya baik. Iya. Tetapi dipelintir, Jalan atau enggak aturannya dimainkan gitu ya. barang itu. Dan memang pengusaha itu sifatnya coba-coba kan, namanya saya pengusaha. Iya. Saya juga dulu begitu kok. Jadi tinggal bagaimana caranya leadership kita, attitude kita, dan ketulusan hati kita mau bergabung untuk memberikan penjelasan yang baik dalam kerangka pembangunan bangsa dan negara. Sebab apa? Investasi itu melahirkan penciptaan lapangan pekerjaan, Iya. meningkatkan pendapatan daerah dan negara, meningkatkan marwah negara. Jadi kalau kita menghambat investasi, itu sama dengan menghambat cita-cita kemerdekaan bangsa. Kesejahteraan nggak akan mungkin kita wujudkan kalau tanpa ada investasi, Mbak. Jadi saya pikir hantu itu nggak bisa dihilangkan. Karena hantu itu juga berevolusi. Jadi semakin aturan kalian buat begini, dia bikin lagi cara mainnya baru. Jadi gimana cara berteman dengan hantu begitu ya Pak ya? Jadi seperti COVID. COVID nggak bisa dihilangkan, tapi bagaimana kita berkawan sama COVID. Baik, Pak Menteri, kalau melihat kan sebenarnya FDI kita, FDI dan juga PMA ataupun PMMDN itu kan sudah cukup banyak masuk ke Indonesia begitu ya Pak ya. Sejauh ini sektor-sektor mana saja yang nantinya akan diarahkan lebih fokus di tahun 2022? Saya dipanggil khusus oleh Bapak Presiden. Sekarang prioritas kita adalah hilirisasi. Transformasi ekonomi yang berunjuk pada hilirisasi. Kita sudah harus mendorong investasi-investasi yang membangun industri yang menciptakan nilai tambah. Udah harus kita hentikan cara-cara lama di Republik ini dalam konteks ekspor. Ya. Kita ekspor kita dari zaman VOC sampai dengan hampir sekarang ini baru mulai berubah-berubah nih. Kita masih kirim bahan baku. Iya, masih mentahnya raw-nya ya Pak ya. Nilai tambahnya di negara orang. Iya. Kapan negara ini mau merdeka? Padahal sebenarnya kita juga mampu untuk memproduksi sendiri. Bukan kalau mampu sebenarnya, cuman adakah hati kita yang baik? Ini kan orang asik dengan impor. Orang asik dengan kirim bahan baku, barang mentah supaya dapat duit cepat. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk segera membangun investasi pada sektor industri. Nikel, kita hari ini stop ekspor ore nikel. Kita bangun dari hulu ke hilir. Kita bangun stainless steel. Kita bangun baterai. Kita bangun semua chip nilai tambahnya. Dan kita pingin Indonesia akan menjadi salah satu negara pemain terbesar di dunia untuk ekosistem baterai mobil. Ya. Dari hulu ke hilir. Yang kedua, tahun ini juga kita akan menghentikan boksit. Karena ini alumina dan melahirkan aluminium. Ini yang sempat menjadi ketar-ketir ya untuk para pengusaha ya Pak ya. Itu risiko. Saya katakan bahwa pengusaha tidak boleh mengatur negara. Iya. Tapi yang mengatur negara adalah pengusaha. Tapi negara tidak boleh semena-mena kepada pengusaha. Harus ditertibkan ini. Setelah itu kita akan tutup lagi tembaga, timah. Inilah yang dimaksud oleh Bapak Presiden untuk bagaimana memberikan nilai tambah. Dan investasi ke depan itu harus mendorong pada energi baru terbarukan. Ya. Investasi yang ramah lingkungan. Investasi yang inklusif dan betul-betul mengakomodir pengusaha-pengusaha daerah dan UMKM. Orang daerah dan UMKM jangan hanya dijadikan sebagai objek. Ya. Harus menjadi subjek juga. Harus menjadi bagian daripada kontribusi pembangunan bangsa lewat investasi. Baik, jadi memang semua ini investasi akhirnya menjadi penggerak dari ekonomi juga pastinya ya. Mbak gini, jangan ini loh, jangan salah loh. Pertumbuhan ekonomi kita itu kan konsumsi itu kan 57%. Lebih besar, tapi ya. di sekarang itu kan 53. Investasi itu 31 sampai dengan 32%. Konsumsi itu terjadi karena ada daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat itu terjadi karena ada kepastian pendapatan. Kepastian pendapatan itu terjadi karena lapangan pekerjaan. Ya. Dan lapangan pekerjaan yang paling banyak itu diciptakan oleh siapa? Dunia usaha. Lewat apa? Investasi. Karena pemerintah menyiapkan lapangan pekerjaan lewat sektor pegawai negeri dan TNI Polri per tahun 1 juta. Kita sekarang tahu lapangan pekerjaan kita berapa? 7 juta existing, 2,9 juta angkatan kerja per tahun, dan PHK akibat karena pandemi COVID itu 6 juta. Jadi kurang lebih sekitar 15 sampai 16 juta. Ya. Jadi kalau pemerintah aja siapkan 1 juta, berarti masih ada 14 juta. Siapa yang menyiapkan lapangan pekerjaan untuk mereka? Swasta. Pastinya. Dan itulah kemudian kenapa saya katakan stabilitas politik di bangsa ini harus kita jaga agar
kewajiban negara dalam menyiapkan lapangan pekerjaan lewat instrumen investasi dunia usaha itu bisa kita wujudkan. Iya pastinya. Kalau berbicara mengenai investasi juga pastinya target di tahun ini juga tadinya meningkat dibandingkan tahun 2021, Pak. Dan di tahun ini isu yang paling hangat adalah mengenai G20. Dari Pak Menteri sendiri melihatnya akan seperti apa sih Indonesia memegang presidensi Group of 20 atau G20 ini? Tahun ini adalah tahun bersejarah bagi Indonesia dalam pergaulan dunia Pertama internasional. kalinya begitu ya Pak ya? Pertama kalinya dia menjadi presidensi G20. Dan ingat di Asia Tenggara yang masuk di negara G20 cuma Indonesia. Dan karena itu momentum ini kita harus pakai sebagai momentum yang positioningnya kuat untuk mengatakan kepada dunia bahwa kalau kalian menguasai Asia Tenggara itu Indonesia, bukan negara lain. Karena memang market kita sangat besar di sini ya. 43% populasi penduduk Asia Tenggara itu di Indonesia. Iya. Pendapatan kita kelas menengah itu tinggi. Tapi kita kalah penetrasi akibat karena ketidakpiawaian kita dalam bernegosiasi. Momentum inilah momentum menunjukkan para putra-putra terbaik bangsa yang akan melakukan diplomasi negosiasi ekonomi maupun politik. Nah, apa yang akan ditawarkan oleh Kementerian Investasi? Target 1.200 triliun adalah menjadi sebuah keharusan yang harus kami lakukan. Sekalipun itu berat. Tapi kami sudah menyusun langkah-langkah strategis, komprehensif dan terukur dalam rangka pencapaian itu dengan merujuk pada pengalaman 2021. Dalam konteks presidensi, kita akan mendorong investasi yang inklusif dan berkelanjutan. Tadi di awal saya katakan bahwa dunia global sekarang, di COP, orang udah bicara tentang emisi rumah kaca. Yeah. Maka kita harus dorong tentang energi baru terbarukan. Untuk elektronik, untuk otomotif, kita dorong baterai mobil. Yeah. Kita juga sebentar lagi kita sudah punya mobil baterai, mobil listrik. Mobil listrik. Bulan Mei sudah produksi Hyundai, investasinya 22 triliun itu. Termasuk pabrikannya juga akan dibuat di Indonesia. Di Indonesia, pabrik mobil udah mau produksi nih, bukan nanti akan nih. Jadi jangan salah persepsi. Bulan Mei kita sudah punya mobil listrik, sudah produksi. Itu kami tanda tangan MOU-nya di Busan, di Korea, dan itu Hyundai. Kita tarik dari negara tetangga, itu yang dulu salah satu negara tetangga kita ribut-ribut itu. Nggak usah pusing, emang mereka hebat. Saya pikir enggak. Yang kedua adalah kita dorong lingkungannya harus bagus. Jadi kita harus sama lingkungan, amdal kita harus jaga, ya. Dan yang ketiga adalah kita mempergunakan energi baru terbarukan kita tentang Kayang. Kita punya PLTA 12.000 megawatt di Kalimantan Utara. Kita punya 23.000 megawatt di Papua, di Mambramo. Dan ini kalau mampu kita tata dengan baik dan melibatkan pengusaha daerah dan UMKM, saya yakin Indonesia akan menjadi salah satu pemain dunia yang akan disegani. Kuncinya adalah bagaimana cara kita memainkan negosiasi ini dengan baik di forum G20. Nanti untuk EBT sendiri Pak, targetnya di tahun ini seperti apa? EBT memang sekarang kan Kepresnya baru mau keluar ya. 23% dari total energi di 2025 itu harus energi baru terbarukan. Yeah. Dan di tahun ini kami lagi melakukan perencanaan dengan Menteri SDM. Di kuartal pertama kami akan umumkan berapa target kami di tahun ini. Jadi di tahun ini sudah terlihat begitu ya Pak ya? Oh iya, harus terlihat dong. Jangan sembunyi-sembunyi barang itu. Terakhir Pak Menteri, ini masih banyak juga mungkin investor yang melihat bagaimana sih kondisi di Indonesia. Mungkin Anda selaku Menteri Investasi meyakinkan memang sebenarnya iklim di sini sangat bagus untuk berinvestasi. Dan sudah banyak upaya-upaya yang akan diambil nantinya. Gini, dulu bukan lagi rahasia umum. Kalau orang masuk ketemu menteri, ketemu pejabat, itu harus pakai perantara. Pakai kos lagi. Makanya investasi kita tinggi tapi pertumbuhan kita tidak terlalu bagus. Karena apa? Karena ekor kita banyak, rantainya tinggi. banyak begitu ya Pak. Karena apa? Banyak tikungan-tikungan tajam yang terjadi. Nah ini saya menjuruluruskan kepada dunia usaha. Janganlah kalian temui orang-orang yang tidak jelas. Datang aja kepada pemerintah baik-baik, bicara. Apalagi perizinan kita sudah berbasis OSS kan. Online Single Submission. Sekarang kalau mau bikin izin nggak perlu ketemu menteri. Satu pintu sudah ada. Kalau ada masalah tinggal surati resmi. Nah biasanya yang main ini kan pakai pihak ketiga, pihak keempat. Membuat seolah-olah ini susah. Supaya apa? Karena cas. Ya bodohnya juga itu investor. Mau cepat jadi lama jadi akhirnya Pak ya. Iya. Dan satu hal. Para investor masuk ke Indonesia. Kalian cukup membawa teknologi. Kalian cukup membawa modal. Kalian cukup membawa sebagian pasar. Nanti seluruh perizinannya selama kalian serius, nanti pemerintah yang urus.
nanti Kementerian Investasi yang akan urus. Selama itu benar-benar serius. Tapi jangan yang broker. Mau izin habis itu dijual lagi. Kan banyak juga begitu, Mbak. Iya, iya. Ya kayak begini-begini harus kita bina. Baik. Kalau nggak bisa kita bina ya kita selesaikan secara adat. Jadi rakyat Indonesia mempercayakan kepada Pak Menteri nih agar nantinya memang benar-benar investasi di Indonesia dapat terus meningkat ke depannya. Target di tahun ini 2022 1.200 triliun. 1.200 triliun. Semoga tercapai Pak Menteri. Terima Insya Allah, kasih banyak. doain ya. Baik, terima kasih banyak Pak Menteri. Sehat selalu karena Makasih. kesehatan paling penting juga pada saat ini ya. Dan demikian perbincangan saya dengan Bapak Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bapak Bahlil Lahadallaila. Kita akan bertemu di Sosok Pekan ini episode selanjutnya. Saya Kamarati Kusuma pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih banyak Pak Menteri. Makasih, Mbak. Makasih.